Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron atas seluruh alam, maksudnya manusia pada zamannya masing-masing. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran, ayat 33 dan 34. Imron adalah seorang imam dan pemimpin para ahli ibadah di Baitul Maqdis. Beliau sangat dihormati karena ketaatan dan dedikasinya dalam mengabdikan diri kepada Allah. Beliau adalah ayah dari Maryam, kakek Nabi Isa alaihissalam. Imron menikahi seorang wanita bernama Hannah binti Fakut, yang berasal dari pedalaman Palestina. Mereka tinggal di tengah masyarakat yang cenderung lebih membanggakan anak laki-laki, karena dianggap lebih mampu memegang tanggung jawab sosial dan agama, serta dapat diabdikan di Baitul Maqdis. Imron sendiri adalah seorang imam yang menjadi teladan dan pemimpin bagi masyarakat di sekitar Yerusalem. Setelah bertahun-tahun menikah, Imron dan Hannah belum diberkahi seorang anak oleh Allah, bahkan Hannah saat itu sudah mulai lanjut usia. Sebagai istri seorang nabi yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, Hannah khawatir akan terputusnya jalur kenabian dari suaminya. Suatu kali, saat Hannah sedang berteduh di bawah pohon, dia melihat seekor burung sedang memberi makan anak-anaknya. Kerinduan dia akan seorang anak semakin menjadi-jadi, dan hal ini membuatnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan keinginannya adalah dengan bernazar kepada Allah. Oleh karena itu, Hannah membuat nazar kepada Allah untuk diberikan seorang anak laki-laki yang kelak akan diabdikan di Baitul Maqdis sebagai pelayan rumah Allah. Nazar Hannah ini tertulis dalam surat Ali Imran ayat 35 yang artinya, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu, apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu,' maksudnya berkhidmat di Baitul Maqdis. 'Maka, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Quran Surat Ali Imran ayat 35. Nazar yang dibuat oleh Hannah menunjukkan bahwa ia berharap anak yang dikandungnya adalah seorang anak laki-laki, karena pada masa itu, hanya anak laki-laki yang dapat diabdikan di Baitul Maqdis. Pada masa itu, tradisi masyarakat adalah bahwa seorang anak yang didedikasikan sebagai pelayan rumah suci akan bertugas di sana hingga dewasa. Setelah dewasa, anak tersebut akan diberikan pilihan untuk melanjutkan pengabdiannya atau mencari pilihan lain. Allah akhirnya mengabulkan doa Hannah, dan ia merasa bahagia karena telah hamil dengan anak yang sangat ia nantikan untuk diabdikan di Baitul Maqdis. Namun, kebahagiaan tersebut menjadi terhalang ketika ia harus menerima kenyataan bahwa sang suami, Imron, wafat. Saat Hannah melahirkan anak yang dikandungnya, ia merasa kecewa saat mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya adalah seorang anak perempuan. Ia berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemeliharaku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Bagaimana aku bisa memenuhi nazar yang telah aku ucapkan sebelumnya, padahal seorang anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki?" Hal ini diabadikan dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-36 yang artinya, ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal, Allah lebih tahu apa yang istri Imran lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Namun akhirnya, Hannah menyadari bahwa tidak ada manfaatnya menyesali keadaan yang telah terjadi. Apakah anak yang ia lahirkan adalah anak laki-laki atau perempuan, ia akan tetap membesarkan anak tersebut untuk mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah. Hannah memberi nama anak perempuannya Maryam, dan memohon kepada Allah agar melindungi anaknya dari godaan setan, dan menutup jalan bagi setan jika ingin mengganggu Maryam dan anak cucunya. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan sentuhan dari setan, sehingga bayi itu menangis keras karenanya, kecuali putra Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim.
Setelah kelahiran Maryam, ia diasuh terlebih dahulu oleh ibunya Hannah, dan disusui hingga cukup usia, sebelum diserahkan ke ahli ibadah di Baitul Maqdis. Sementara itu, para ahli ibadah masih berselisih tentang siapa yang lebih berhak mengasuh Maryam. Nabi Zakaria pada waktu itu langsung mengambil Maryam untuk diasuhnya. Nabi Zakaria alaihi salam adalah paman Maryam, karena beliau menikahi saudari perempuan Hannah. Kemudian, para ahli ibadah berusaha menghentikan Nabi Zakaria untuk mengasuh Maryam, dan mereka bersaing untuk mendapatkan hak asuhnya, karena Maryam adalah putri dari imam mereka, Imron. Kata Zakaria, "Aku lebih berhak kepadanya, karena bibinya tinggal bersamaku." Para ahli ibadah menjawab, "Tidak, sebelumnya kita harus mengadakan undian lebih dulu." Setelah itu, mereka yang jumlahnya 29 orang, pergi ke sungai Yordan dan melemparkan pena mereka ke dalam sungai. Mereka ingin menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh Maryam dengan cara ini. Jika pena seseorang tidak hanyut dan muncul di permukaan air, maka orang itu akan menjadi pengasuh Maryam. Ternyata pena Nabi Zakaria tidak hanyut dan muncul di permukaan air, sehingga Maryam menjadi anak asuhnya. Kemudian Nabi Zakaria membuat sebuah bilik untuk Maryam di dalam masjid, dengan tangga yang hanya bisa dinaiki oleh Maryam sendiri. Di tempat itulah Maryam memusatkan perhatiannya pada ibadah kepada Allah, baik siang maupun malam. Dia melaksanakan kewajibannya dengan penuh hati dan ikhlas, untuk melayani rumah Allah. Karena kehusyukan dan ketekunan Maryam dalam beribadah, dia menjadi contoh bagi masyarakat Bani Israel. Waktu terus berputar tanpa henti, maka seperti itu jugalah Maryam. Semakin lama nama Maryam semakin dikenal oleh setiap orang yang hidup pada masanya, karena dia memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat yang suci. Semakin tekunnya dia beribadah kepada Allah di dalam mihrabnya, maka Allah memberikan jaminan bahwa segala kebutuhannya akan dipenuhi dengan mudah, termasuk makanan. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di tempat ibadahnya, dan setiap kali beliau datang, dia menemukan buah-buahan yang seharusnya tidak tersedia di musim tersebut. Misalnya, pada musim dingin, beliau menemukan buah-buahan musim panas, dan sebaliknya pada musim panas, beliau menemukan buah-buahan musim dingin. Nabi Zakaria merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana semua ini?" Maryam menjawab, "Semua ini dari Allah," sambil menunjuk pada makanan yang ada di dekatnya. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan." Sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 37 yang artinya, Dia, Allah, menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Pengen cerita apa selanjutnya? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin.